Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Amara Fitri dengan NIM 207190002 kelas Tadris IPA A semester 5 IAIN Ponorogo. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Internalisasi Nilai-nilai Kepramukaan dan Pendidikan Karakter dalam Organisasi Pendidikan. Artikel ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Saya mulai dari abstrak dulu. Secara garis besar, isi dari artikel saya adalah sebagai berikut. Organisasi pendidikan adalah sebuah struktur yang mewadahi para guru atau staf yang berada di sebuah lembaga pendidikan. Nah, kerjasama, karakter, dan potensi yang baik tentu diperlukan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi pendidikan tersebut. Nah, untuk menunjang jalannya organisasi pendidikan dengan baik, karakter dapat dibentuk dan dikembangkan sejak dini melalui pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Nah, pendidikan karakter adalah pendidikan kepribadian yang memerlukan banyak pembiasaan dan peneladanan. Jadi, pendidikan karakter itu tidak serta-merta diajarkan satu kali pertemuan langsung bisa. Jadi, harus melalui pembiasaan dulu agar dapat tertanam di jiwa peserta didiknya. Nah, dalam artikel ini saya memilih untuk membahas organisasi gerakan pramuka, yaitu organisasi pendidikan non-formal sebagai wadah pembentukan karakter. Nah, organisasi pramuka ini terdapat di semua jenjang baik dari SD sampai perguruan tinggi, sehingga pendidikan karakter tertanam kuat dalam diri setiap anggota pramuka. Pendidikan karakter yang diperoleh dari gerakan pramuka ini diharapkan kelak dapat diterapkan dalam organisasi pendidikan. Nah, metode penelitian yang saya gunakan dalam menyusun artikel ini adalah library research atau kajian kepustakaan dan observasi. Nah, hasil penelitian dan observasi dapat disimpulkan bahwa gerakan pramuka memiliki andil yang penting dalam pembentukan karakter seseorang yang diharapkan bisa mendarah daging yang mana di kemudian hari dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi pendidikan. Pendahuluan. Di zaman yang serba maju ini, Indonesia tentu membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang baik untuk dijadikan sebagai pendukung utama dalam pembangunan negara. Nah, oleh sebab itu, untuk membentuk sumber daya manusia yang baik, setiap orang tentu perlu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, yaitu dengan cara memahami kemampuan yang dimiliki masing-masing individu untuk kemudian dapat diasah. Potensi merupakan kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud, sedangkan karakter adalah sebuah sifat yang ada dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi pikiran maupun perilaku orang tersebut. Nah, setiap lembaga pendidikan tentu memerlukan adanya organisasi pendidikan. Nah, organisasi pendidikan ini dalam lembaga pendidikan itu berperan dalam pengelolaan dan pengawasan jalannya pendidikan ya. Nah, sesuai dengan tujuan organisasi pada umumnya, di lembaga pendidikan, adanya organisasi pendidikan itu bertujuan untuk membentuk struktur dan manajemen pendidikan yang baik, agar tujuan dari organisasi pendidikan dapat tercapai. Oleh sebab itu, kerjasama, karakter, dan potensi yang baik tentu diperlukan. Dalam artikel ini, saya akan membahas mengenai gerakan pramuka sebagai wadah pembentukan karakter. Gerakan pramuka hadir sebagai wadah atau media untuk membentuk karakter dalam bentuk kegiatan pendidikan non-formal di sekolah. Gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan yang bersifat non-formal berusaha membantu pemerintah dan masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. Kajian teori. Kajian teori ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu organisasi pendidikan. Nah, kata organisasi sendiri itu secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu organum yang berarti alat. Nah, sedangkan organisasi dalam bahasa Inggris disebut dengan organization yang berarti organisasi, penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan. Nah, adapun pengertian organisasi secara istilah adalah suatu susunan kesatuan-kesatuan kecil yang membentuk satu kesatuan besar. Organisasi merupakan wadah untuk berkembang melalui kegiatan yang dilakukan dengan cara kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun jika dihubungkan dengan organisasi pendidikan, nah pengertian organisasi pendidikan itu apa sih? Nah, organisasi pendidikan adalah wadah untuk melakukan kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah,
Organisasi pendidikan ini dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu organisasi pendidikan formal dan yang kedua adalah organisasi pendidikan non formal. Nah, gerakan pramuka yang akan saya bahas ini termasuk ke dalam salah satu organisasi pendidikan non formal. Kemudian pendidikan karakter. Nah, menurut pendapat Ratna Begawangi, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang dilakukan sejak dini untuk mendidik anak-anak agar bijak dalam mengambil keputusan, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga seorang anak itu dapat berperan aktif dan melakukan hal-hal positif di lingkungannya. Nah, Kemendikbud mengungkapkan ada 18 nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dapat ditanamkan dalam jiwa peserta didik, yaitu nilai religius, jujur, kreatif, demokratis, mandiri, peduli lingkungan, semangat kebangsaan, disiplin, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, peduli sosial, tanggung jawab, rasa ingin tahu, toleransi, kerja keras, cinta damai dan gemar membaca. Nah, apa fungsi dari pendidikan karakter itu? Nah, fungsi dari pendidikan karakter adalah mengembangkan potensi dasar yang terdapat dalam diri seseorang agar memiliki perilaku yang baik, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur dan meningkatkan peradaban bangsa. Nah, banyak zaman sekarang banyak terjadi perilaku yang menyimpang di masyarakat. Nah, hal ini menuntut keluarga untuk menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Kemudian, organisasi kepramukaan. Nah, organisasi kepramukaan itu sudah tidak asing ya bagi anak-anak sekolah karena merupakan salah satu organisasi yang wajib diikuti oleh semua peserta didik. Nah, Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, latihan-latihan yang terdapat di dalam Gerakan Pramuka antara lain adalah pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Nah, latihan-latihan ini mengandung nilai-nilai karakter. Mario mengungkapkan bahwa dalam Gerakan Pramuka terdapat kode kehormatan yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, tujuan dari pendidikan kepramukaan itu apa? Yaitu untuk mengembangkan siswa sebagai pribadi dan anggota masyarakat yang mandiri, siap membantu sesama, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Sehingga dengan adanya pendidikan kepramukaan ini diharapkan tercetak generasi muda yang baik dan berkualitas. Metode yang saya gunakan dalam penyusunan artikel ini adalah library research dan observasi. Nah, kajian kepustakaan atau library research ini saya lakukan dengan pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan artikel yang akan saya bahas. Kemudian observasinya saya lakukan dengan wawancara melalui Google Formulir. Jika ditemukan sumber baru ketika proses penulisan artikel dan sumber tersebut berkaitan dengan pembahasan, maka saya akan menelaah kembali dan menambahkan informasi tersebut ke dalam artikel. Nah, dari penelitian yang saya lakukan, diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, merupakan salah satu bentuk organisasi pendidikan non-formal yang di dalamnya diajarkan banyak sekali nilai-nilai karakter. Nah, di antara materi-materi kepramukaan yang mengandung nilai karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu baris berbaris. Nah, baris berbaris ini menumbuhkan sikap jasmani dan jiwa yang tegap, tegas, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab. Terlihat dari ketika latihan baris berbaris itu diperlukan kedisiplinan dan konsentrasi juga dalam menerima dan merespon aba-aba. Kemudian upacara. Nah, dalam upacara setiap dalam kegiatan upacara itu terdapat suatu peraturan yang harus ditaati. Nah, dari sini dapat menanamkan jiwa disiplin dan teratur dalam melakukan sebuah tugas. Yang ketiga adalah permainan. Permainan yang ada di dalam pramuka biasanya bersifat menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, tentunya permainan dalam pramuka ini mengandung nilai-nilai pendidikan. Yang keempat yaitu pertemuan. Dalam pertemuan pramuka ini meningkatkan perkembangan pribadi peserta didik, mempererat rasa persaudaraan dan persatuan, serta meningkatkan prestasi dan kemandirian peserta didik. Yang kelima yaitu berkemah. Nah, kegiatan berkemah umumnya dilakukan di alam terbuka dengan bahan seadanya juga. Nah, dari kegiatan berkemah ini
peserta didik dapat belajar cara menghargai kesederhanaan dan hidup mandiri, menghindari pola hidup konsumtif, dan meningkatkan persaudaraan dan keharmonisan. Yang keenam adalah lintas alam atau penjelajahan. Nah, dari kegiatan lintas alam atau penjelajahan ini, siswa dituntut untuk dapat membaca peta. Karena apa? Karena petunjuk jalannya yaitu. Nah, dari sini dapat nilai-nilai karakter apa? Yaitu dapat ilmu, pengetahuan tentang bagaimana cara membaca peta, membaca denah, menggunakan kompas, memecahkan sandi dan bahasa isyarat, menaksir tinggi pohon, dan menerapkan P3K ketika terjadi suatu keadaan darurat atau kecelakaan. Kemudian yang ketujuh adalah SKU dan TKU. SKU adalah syarat kecakapan umum, sedangkan TKU adalah tanda kecakapan umum. Nah, SKU dan TKU ini merupakan salah satu cara menguji peserta didik ya, menguji kemampuan peserta didik. Nah, dalam penerapan SKU dan TKU ini dalam penempuhannya membuat peserta didik terdorong untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna dan mendorong peserta didik untuk bergerak maju dan memperoleh keterampilan-keterampilan sesuai dengan tanda kecakapan umum yang akan ditempuh. Nah, berdasarkan kegiatan observasi melalui Google Formulir diperoleh hasil yaitu 92,9% dari partisipan menyetujui bahwa kegiatan dalam kepramukaan itu mengandung nilai-nilai pendidikan serta dapat menanamkan dan membentuk pendidikan karakter. Nah, pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal yang sangat membantu, menunjang, dan mendampingi peserta didik dalam pembentukan karakter. Apalagi lingkungan dan pergaulan dalam kepramukaan sebagian besar adalah teman sebaya, jadi disendirikan, ada siaga, penggalang, penegak, pandega, jadi disendirikan sesuai dengan usianya sehingga semakin menumbuhkan minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan pramuka. Nah, pramuka merupakan salah satu organisasi yang memiliki andil besar dalam berhasil tidaknya sebuah organisasi, dalam hal ini adalah organisasi pendidikan. Setiap lembaga pendidikan memerlukan adanya organisasi pendidikan untuk menunjang berjalannya pengelolaan, pengawasan, dan manajemen pendidikan dalam lembaga tersebut. Nilai-nilai karakter ditanamkan kepada peserta didik sebagai anggota pramuka, yang mana secara tidak langsung karakter terbentuk dari pengamalan nilai-nilai pramuka yang terdapat dalam Trisatya dan Dasadharma tadi ya. Nah, nilai-nilai ini tentu sangat berguna jika diterapkan ketika terjun di dunia masyarakat, terlebih lagi dalam mengelola manajemen suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas di organisasi pendidikan. Gerakan pramuka dapat menjadi salah satu wadah pembentukan karakter. Nah, dalam wawancara juga terdapat beberapa kegiatan tertentu dalam kepramukaan yang diminati oleh partisipan, diantaranya yaitu drakbar, lintas alam, berkemah, bakti sosial, PBB atau baris berbaris, pioneering, dan lain sebagainya. Tentunya setiap partisipan memiliki minat yang berbeda-beda dalam setiap kegiatan pramuka. Yang pasti mereka memilih apa yang dapat memberi lebih banyak kemanfaatan bagi mereka dengan alasan tersendiri. Pembahasan. Andil yang besar dari gerakan pramuka dalam proses pembentukan kepribadian generasi muda hendaknya dapat diwujudkan dalam lembaga pendidikan. Nah, ditinjau dari segi sosial budaya, maka pendidikan kepramukaan sebenarnya adalah pendidikan yang paling cocok untuk mempersiapkan kaum muda untuk menanggulangi degradasi karakter bangsa, karena kegiatan kepramukaan berpegangan pada Dasadharma dan Trisatya. Gerakan pramuka ini menjadi salah satu organisasi ekstrakurikuler di sekolah yang relevan dengan pendidikan karakter bangsa, terbukti dengan kesamaan nilai-nilai pendidikan karakter dengan nilai-nilai Dasadharma yang dijadikan pegangan bagi seorang pramuka. Adapun peran nilai-nilai yang terkandung dalam gerakan pramuka yang telah disebutkan di atas pada proses pembentukan karakter dapat dianalisis sebagai berikut. Terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu gerakan pramuka sebagai metode pendidikan karakter menggunakan sistem Among. Nah, apa sih sistem Among ini? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, sistem Among adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun kaso, tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Poin yang kedua yaitu terdapat peran pembina pramuka dalam pembentukan karakter.
Yang ketiga adalah gerakan pramuka dijadikan sebagai bekal keterampilan. Yang keempat, gerakan pramuka dapat dijadikan sebagai langkah melatih peserta didik untuk taat pada norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang terakhir, gerakan pramuka dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kecerdasan. Kecerdasan apa saja sih yang dapat ditingkatkan melalui kegiatan dalam gerakan pramuka ini? Nah, di sini ada 4, yaitu logical mathematical intelligence. Nah, kecerdasan secara logika dan matematika ya ini dapat diperoleh melalui latihan sandi Morse dan simafur. Musical intelligence yaitu kecerdasan dalam bidang musik diperoleh dalam kegiatan menyanyi untuk melepas rasa tegang. Nah, kemudian special intelligence dalam kegiatan menggambar, baik menggambar seni maupun peta. Kemudian bodily kinesthetic intelligence dalam kegiatan senam pramuka. Demi keefektifan dan kelancaran pelaksanaan sebuah organisasi pendidikan, tentu ada prinsip yang dijadikan pegangan dan terdapat tujuan yang jelas pula. Oleh sebab itu, pendidikan karakter dalam kepramukaan mempunyai andil untuk perkembangan pribadi seseorang. Gerakan pramuka ada di seluruh jenjang pendidikan, sehingga mudah untuk diikuti. Seorang pramuka yang sudah dilatih memegang prinsip yang kuat sejak usia dini, sehingga ketika cukup usia untuk terjun di masyarakat, karakter yang telah tertanam dapat dengan mudah diamalkan juga. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pada hasil dan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa gerakan pramuka memiliki andil yang penting dalam pembentukan karakter seseorang yang di kemudian hari karakter positif yang sudah tertanam bisa mendarah daging dan menjadi suatu kebiasaan. Nah, lembaga pendidikan memerlukan adanya organisasi pendidikan yang berjalan lancar demi keberlangsungan pendidikan dalam lembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pribadi-pribadi yang mumpuni. Nah, diharapkan pribadi yang tercetak dari organisasi gerakan pramuka ini cukup mumpuni, memadai untuk membantu lancarnya jalannya organisasi pendidikan ketika sudah terjun di dalam masyarakat maupun di lembaga pendidikan nanti. Nah, kesimpulannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini bisa menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penyusunan artikel ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang saya miliki. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penulisan artikel di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.